sederhana, tapi itu sangat berarti. Selamat siang, Prof. Bambang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro SE, MUP PhD. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Yang sudah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. Bapak sekarang menjabat sebagai Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Betul ya, Pak ya? Betul. Boleh dong teman-teman kita tepuk tangan, walaupun di mute, tapi begini Pak, ini katanya untuk ngurangin polusi Pak, tepuk tangan. Iya. Oke. Sekali lagi, kami juga mengucapkan selamat datang, selamat pagi kepada para partisipan yang sudah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Ada dari SD Sinkarolus Bengkulu, SD Santo Yosef Laha, SD Tarakanita Gading Serpong, SD Tarakanita Citra Raya, SD Tarakanita 1 sampai 5 Jakarta, SD Tarakanita Bumijo, SD Tarakanita Ngembesan, SD Tarakanita Magelang, SD Tarakanita Solo Baru, SD Santo Yosef Surabaya, SD Kartini Surabaya, SD Santo Karolus Surabaya. Banyak ya Pak ya? Nah, hari ini Pak yang bergabung kurang lebih ada sekitar 500-an Pak. Jadi memang kami sudah membuka undangan dan responnya sangat bagus sekali. Mereka antusias ingin bertemu dengan Prof, ingin berdialog, mendengarkan paparan yang Prof sampaikan, sehingga kami pun juga tidak hanya streaming di Zoom saja, tapi juga ada di IG streaming yayasan, lalu kami juga ada di Hidup TV, begitu Prof. Ya. Prof. Bambang, izinkan nama saya Yoleta. Saya akan memimpin acara hari ini. Saya tidak sendiri, Prof. Nanti akan didampingi oleh Ibu Paula Ruliati Puji Lestari, MPD, dan Bapak Yosef Todarung, MPD. Mohon izinnya ya, Prof. Ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari teman-teman kita hening sejenak, kita berdoa. Izinkan saya, Prof, memimpin doa pada pagi hari ini secara Katolik. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala kebaikan yang boleh kami terima sampai dengan saat ini. Teristimewa pada pagi hari ini, Kau izinkan untuk bertemu dengan Prof. Bambang sebagai narasumber kami, tempat kami belajar pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar acara yang sudah kami rencanakan ini dapat berjalan dari awal sampai dengan akhir nanti. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita boleh tes salam Tarakanita? Kita tes salam Tarakanita ya. Bapak, mohon izin kita mau mengucapkan salam Tarakanita. Mungkin bisa di-unmute semuanya. Minta tolong host-nya untuk mengaktifkan semua mikrofonnya. Sudah? Sudah. Halo Ibu. Ayo. Halo Pak Menteri dari Bengkulu kami. Selamat siang. Oke.
Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Prof, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat Prof. Bambang Brojonegoro. Saat ini, Bapak Bambang Brojonegoro menjabat sebagai Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Sebelumnya, Prof. Bambang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Menteri Keuangan. Beberapa penghargaan yang pernah Prof. Bambang Brojonegoro dapatkan antara lain Bintang Bayangkara Utama from the Indonesian National Police in 2019, Brilliant Academic Figure in Bureaucracy from Indonesian Property and Bank in 2019, Islamic Inspiration for Nation from Muslim Choice Award in 2018. Itu hanya sedikit ya, Prof. Sedikit prestasi yang Prof dapatkan. Karena kalau misalnya saya bacakan semua, 1 jam ini hanya untuk membacakan semua pencapaian-pencapaian Prof yang luar biasa. Nah, yang tidak kalah membanggakan, saya khususnya sebagai bagian dari Tarakanita, ini yang teman-teman perlu tahu nih. Kenapa Prof ini kok sampai mau diundang gitu, bersedia meluangkan waktunya 1 jam bertemu dengan kita. Karena Prof Bambang ini merupakan lulusan SD Tarakanita 1 Jakarta tahun 1979. Betul Prof Bambang? Betul, ya. Betul. Boleh dong kita kasih tepuk tangan. Yeay. Boleh diangkat tangannya. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum Prof Bambang menyampaikan banyak hal kepada kita, hingga kita bisa belajar dari Prof Bambang, mohon izin Prof Bambang, untuk Bapak Ignatius Purwanto selaku Kepala SD Tarakanita 1 yang akan menyampaikan pengantar, gitu. Pak Ignas, kami persilahkan. Sudah aktif? Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Bambang Brojonegoro, Suster, Bapak Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita sampai saat ini masih diberikan anugerah kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa saling bertemu sekalipun lewat media online. Saya mewakili keluarga besar SD Tarakanita 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri, Bapak Profesor Bambang yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami sebagai narasumber dalam kegiatan atau dalam acara Pak Menteri mengajar secara online kepada anak-anak kami SD Tarakanita 1 Jakarta dan juga anak-anak SD Tarakanita seluruh Indonesia. Bersyukur dan bangga pasti kami mempunyai salah satu putra alumni terbaik yang ada di negeri yang sama-sama kita cintai ini. Dan yang lebih unik lagi, di tengah situasi seperti saat ini, dan juga di tengah kesibukan Bapak Menteri, Bapak berkenan untuk bergabung bersama kami dan mengajar anak-anak SD lagi. Ini sungguh luar biasa. Semoga kesempatan ini dapat ditangkap, dapat bermanfaat dengan baik, dan tentu saja untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Akhirnya kami serahkan seluruh rangkaian acara kepada Bapak Menteri, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, untuk acara ini sampai dengan selesai nanti. Kepada seluruh peserta, selamat mengikuti sampai selesai. Semoga acara ini sungguh bermanfaat dan tidak akan pernah kita lupakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ignas. Pak Bambang, Ya. Prof Bambang tadi lihat ya, background-nya Pak Ignas itu SD Ya. Tarakanita 1 gitu. Sama Masih nggak Pak ingat. waktu sama? Masih ingat. Masih, Bentuknya masih sama ya Pak ya? ya warna catnya aja beda. Warna cat.
Iya iya iya. Ya. Oke, seperti yang tadi Pak Iksan sudah sampaikan, mulai dari sekarang sampai dengan nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Prof. Bambang. Kami mau diberikan pengetahuan apa dari Prof. Silakan. Ya. Selamat siang, adik-adik dari sekolah Tarakanita dan sekolah-sekolah lain yang mengikuti acara ini, ya, yang tentunya merupakan masa depan bangsa yang saya banggakan, para kepala sekolah, guru yang juga mengikuti acara ini. Pertama, ini adalah kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa memberikan sedikit sharing ilmu dengan adik-adik ya di level sekolah dasar. Kebetulan pada saat ini kita sedang menghadapi kondisi yang tidak biasa, sehingga tema dari pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua adalah bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dari pandemi COVID-19 dan juga belajar jarak jauh. Nah, tentunya kalau saya mulai dengan nasihat ya kepada adik-adik semua, kunci untuk adik-adik semua bisa melewati pandemi COVID-19 dan belajar jarak jauh secara baik adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mandiri. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik buat adik-adik semua untuk mendorong dan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan mandiri dari diri masing-masing. Memang kalau dalam usia SD barangkali istilah tanggung jawab dan mandiri belum sepenuhnya barangkali bisa dilakukan oleh adik-adik semua, ya, mengingat usia yang juga relatif masih sangat muda. Tetapi dalam kondisi saat ini sepertinya mengharuskan kalian semua untuk mencoba bergerak lebih cepat, mencoba untuk lebih dewasa dengan bersikap mandiri dan bertanggung jawab tadi. Nah, saya ingin mulai dulu dengan bagaimana kalian bisa berhadapan dengan COVID-19. Perlu diingat bahwa COVID-19 ini penyakit yang sangat cepat menularnya. Ini adalah penyakit menular yang tingkat penularannya tidak tanggung-tanggung. Salah satu yang penularannya tercepat di dunia sampai saat ini. Dan proses penularannya adalah melalui droplet. Droplet itu mungkin adik-adik sudah pernah dengar, itu intinya berasal dari ludah, ya, dari ludah atau cairan yang ada di tubuh kita. Tidak hanya kalau kalian batuk atau pilek, ya, yang bisa tentunya mengeluarkan cairan dan bisa menulari orang lain, tapi juga ketika kalian bicara, ya, mungkin ketika kalian ngobrol sama teman-teman secara tidak disadari ada cipratan dari ludah yang secara tidak sengaja itu bisa menulari penyakit ke temannya. Ya, jadi disitulah kalian harus sangat hati-hati dengan penyakit COVID ini. Karenanya WHO juga sudah menentukan atau menetapkan ini adalah pandemi. Kalau sudah pandemi berlaku global, maka istilahnya tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terkecuali yang bisa seolah-olah lolos dari COVID-19. Jadi cara terbaik adalah bagaimana kita menjaga diri kita sendiri terhadap COVID-19. Dan kebetulan sebagai murid di sekolah dasar, kemandirian kalian, ya, dan tanggung jawab kalian itu sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga diri kalian sendiri dari COVID-19. Yang namanya guru, kepala sekolah, bahkan orang tua, tidak akan selamanya terus-menerus bersama kalian. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan guru akan mengingatkan, kepala sekolah akan mengingatkan, atau orang tua, saudara akan mengingatkan. Yang paling penting untuk mengingatkan terhadap
antisipasi COVID-19 adalah kalian sendiri. Kalian sendiri yang ditumbuhkan dari rasa tanggung jawab dan upaya untuk menjadi lebih mandiri. Nah, kalau boleh saya ingin share ada satu slide ya yang kebetulan dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi gugus tugas ya dari COVID-19. Nah, waktu saya masih seumur kalian di SD, kita semua sebagai anak-anak sangat familiar, sangat hafal istilahnya dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, yang terutama mengacu kepada komposisi makanan atau gizi yang sebaiknya dimakan oleh anak-anak seusia kalian semua, ya, seusia SD. Apa saja 4 sehatnya itu adalah makanan pokok atau nasi lah pada intinya, kemudian lauk pauk, protein, apakah daging, apakah ikan, apakah tahu atau tempe, ya. Kemudian sayur harus itu, kemudian buah-buahan. Nah, sempurnanya menjadi 5 karena ada susu, ya. Itu adalah 4 sehat 5 sempurna ketika saya masih SD, masih berlaku sampai sekarang. Tetapi mari kita sekarang berkenalan dengan 4 sehat 5 sempurna di masa COVID ini, ya, yang beda dengan 4 sehat 5 sempurna di zaman saya masih SD. Nah, 4 sehat 5 sempurna yang harus kalian ikuti secara patuh dan disiplin, ya. Ini kata kunci adalah patuh dan disiplin, ya. Saya tahu dari sejak saya gabung di SD Tarakanita sejak kelas 1 sampai kelas 6, yang selalu diajarkan oleh guru adalah paling penting nomor 1 adalah disiplin, ya. Disiplin dan patuh kepada semua aturan, kepada semua yang harus kita ikuti. Nah, tolong spirit dari sekolah Tarakanita dan sekolah-sekolah Katolik lainnya yang sangat fokus pada disiplin, itu kita terapkan berhadapan dengan COVID-19. Nah, apa 4 sehat 5 sempurna ala COVID-19, ya? Yang pasti sudah sering kalian dengar di TV, nomor 1 selalu pakai masker, ya, selalu pakai masker. Nah, tentunya sekarang kita belum sekolah secara fisik, ya, tapi suatu saat kita nggak tahu kapan, ya, ketika sekolah dimulai secara fisik, mungkin kalian akan harus sekolah dengan menggunakan masker. Dan menggunakan masker itu kalian harus pahami sebagai upaya untuk tidak tertular penyakit COVID-19. Kenapa masker bisa mencegah penularan? Karena biasanya virus dari COVID-19 ini masuk ke tubuh manusia bisa melalui tiga wilayah di muka kita, ya, yaitu melalui mulut, melalui hidung, dan melalui mata. Dengan adanya masker, paling tidak kita menutup baik mulut maupun hidung, sehingga meminimalkan kemungkinan masuknya virus, ya. Jadi memakai masker itu penting. Kedua, selalu jaga jarak, ya. Mungkin nanti para guru, kepala sekolah juga harus antisipasi ketika suatu saat sekolah mulai, ketika pandemi ini masih ada, ya. Maka mau tidak mau sekolahnya tidak lagi atau belajarnya tidak lagi model seperti biasa. Saya nggak ingat apakah di SD ini masih seperti dulu waktu saya SD, 1 bangku 2 orang misalkan. Nah, ini mungkin tidak bisa lagi diterapkan, ya. 1 bangku harus 1 orang untuk menjaga jarak. Nah, tetapi untuk adik-adik, jaga jarak ini sangat penting dalam setiap kesempatan, terutama kalau ya bertemu dengan orang di luar rumah, ya. Kapanpun kalian di luar rumah, jaga jarak itu selalu harus dipertahankan. Jaraknya berapa? 1-2 meter, ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena tadi penularannya melalui droplet. Nah, droplet ini sejauh-jauhnya itu bisa mencapai 2 meter. Jadi jangan sampai kalian sebenarnya tidak dalam posisi bersalah, ya, tetapi tahu-tahu menjadi kena penyakit hanya karena secara tidak sengaja ada droplet dari orang lain yang jatuh ke tubuh kalian dan kemudian secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh menjadi virus itu sendiri, ya. Ketiga, nah ini adalah pasti
sudah diajarkan oleh para guru dan orang tua tentunya sejak kita kecil, selalu cuci tangan. Ya, ini adalah kebiasaan yang harusnya kita lakukan, tapi kita sering lupa atau kita sering abaikan. Ya, nah mulai sekarang jangan pernah mengabaikan cuci tangan. Bahkan kalau perlu cuci tangannya ekstra. Kalau biasanya hanya cuci tangan kalau mau makan, sekarang istilahnya setiap kali tangan kita mau menyentuh muka kita, baik di mulut maupun di mata, cuci tangan dulu, ya, sehingga bisa mencegah dari virus yang menurut penelitian, virus itu bisa bertahan di logam, bisa bertahan di kain, bisa bertahan di material lain dalam waktu beberapa jam. Jadi jangan sampai kalian sudah pakai masker, kalian sudah jaga jarak, tapi kemudian misalnya kalian naik kendaraan umum, misalkan naik bis, misalkan, kemudian memegang gagang di bis, ya, dan di gagang bis itu ternyata ada orang sebelumnya yang barangkali punya virus COVID. Nah, tentunya ini sangat berbahaya kalau kita tidak melakukan cuci tangan secara reguler. Ya. Jadi perbanyak cuci tangan. Nah, kemudian karena mau tidak mau kalian akan banyak di rumah, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh, tetap berolahraga, istirahat yang cukup, dan tidak panik. Ya, jadi artinya tidak perlu merasa panik berlebihan, meskipun kita tahu kondisi pandemi COVID ini bukan kondisi yang menyenangkan. Ya, kondisi yang barangkali membuat kalian juga khawatir, membuat kalian mungkin takut, tapi jangan sampai panik. Ya, dan tetap olahraga dan jaga waktu istirahat yang secukupnya. Ya. Dan kelima tentunya makan yang bergizi untuk ketahanan tubuh kita. Nah, itulah 4 sehat 5 sempurna COVID-19 yang mudah-mudahan kalian ingat terus, kalian terapkan yang paling penting secara patuh dan disiplin. Ya. Terutama pada yang 3 yang pertama, ya, masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau menurut saya 3 ini benar-benar harus dilakukan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dan kepatuhan yang tinggi. Nah, tentunya kalau kita menerapkan 4 sehat 5 sempurna ini dengan sebaik-baiknya, barangkali kita semua dan tentunya adik-adik bisa melewati COVID ini, ya, tanpa harus terkena virusnya maupun penyakitnya. Ya. Dan jangan salah, ya, dari data yang kami miliki, anak-anak pun bisa terkena COVID-19. Jadi meskipun betul barangkali kelompok paling rentan adalah kelompok yang usia lanjut, di atas 60, atau kelompok yang sudah punya penyakit lain, ya, penyakit berat yang lain, dan barangkali anak-anak yang sehat, anak-anak yang tentunya usianya masih sangat muda itu mungkin resikonya jauh lebih kecil, tapi bukan berarti anak-anak bisa bebas dari COVID-19. Jadi artinya karena penyakit ini mewabahnya, menularnya sangat cepat, tolong kalian benar-benar jaga, ya, jaga diri Anda, jaga diri kalian sendiri, ya. Meskipun pasti orang tua akan sangat peduli terhadap kalian, guru, kepala sekolah pasti sangat peduli. Tapi yang paling peduli dari semuanya adalah kalian sendiri. Kalian sendirilah yang bisa menjaga agar COVID tidak sampai menyerang kalian. Nah, kenapa itu penting? Karena kalau COVID-nya sampai menyerang kalian, meskipun mungkin kalian menjadi OTG namanya, orang tanpa gejala, tapi karena kalian membawa virus tersebut, dan kemudian kalian balik ke rumah, bertemu orang tua yang usianya mungkin sudah agak lanjut, atau bertemu dengan yang lain, kalian bisa menularkan virus ini tanpa kalian merasakan sedikit pun gejala dari COVID-19. Nah, inilah bahayanya dari COVID-19 yang benar-benar kalian harus ingat dari waktu ke waktu. Kalau sudah mendengar begitu, saran saya tidak ada lain kecuali patuh dan disiplin. Dan patuh dan disiplin dalam pengalaman hidup saya, ya, apa yang membuat barangkali saya bisa sampai ke posisi ini sejak lulus dari SD tahun 79, itu bukan hanya masalah nilai dalam kelas, masalah tingkat intelijensia, kepintaran, intelektual, dan segala macam. Yang lebih penting adalah kita punya tanggung jawab dan kemandirian dalam hidup kita, yang membentuk
gaya hidup yang patuh dan disiplin tadi. Nah, disinilah saya juga ingin menerapkan gaya hidup patuh dan disiplin yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian itu di dalam belajar jarak jauh. Ya. Kita belum tahu kapan nantinya belajar seperti dulu, belajar secara fisik, datang ke sekolah, datang ke kelas itu akan berlangsung lagi. Ya. Kita belum tahu kapan. Ya. Dan kalaupun akan berlangsung, yang seperti saya katakan tadi, itu akan bersifat terbatas. Ya. Jadi memang nanti yang akan lebih sibuk adalah guru dan kepala sekolah. Karena misalkan kalau sekarang satu kelas SD, misalkan isinya 40 orang misalnya, maka ke depannya kelasnya hanya bisa 20 orang. Ya. Nah, berarti bisa 20 orang masuk kelas pagi, 20 orang siang. Atau 20 orang masuknya bergantian. Ya, bergantian. Yang 20 orang kelas, 20 orang dari online. Nanti yang online berikutnya masuk kelas, yang kelas masuk ke online, dan seterusnya. Ya, ini bisa jadi variasi, tapi yang paling penting bahwa belajar online, atau saya lebih senang menyebutnya belajar jarak jauh, itu juga menuntut tanggung jawab dan kemandirian yang berbeda dengan kalian ada di kelas. Kalau kalian ada di kelas, paling tidak, kalau kalian tidak fokus, atau kalian nggak suka, ya, atau kalian menjadi tidak serius dalam belajar, akan ada guru yang akan selalu menegur kalian. Akan ada guru yang selalu memperhatikan kenapa kalian tidak memperhatikan. Akan ada guru yang selalu mengecek kalian ngerti nggak apa yang diajarkan. Nah, ini beda dengan online. Ya. Di online, istilahnya tidak ada guru yang bisa memarahi langsung, tidak ada guru yang bisa menegur langsung, dan kalaupun ada ujian, ada tes, ya mungkin istilahnya kalau di kelas itu nyontek itu susah sekali, ya. Kalau di online, ya siapa yang bisa mengecek kalian nyontek atau tidak, atau ada kakaknya atau ada temannya yang bantuin untuk menjawab misalkan. Ya. Nah, tentunya kita tidak ingin menjadi anak nantinya yang lulus SD dengan kemampuan yang tidak sebenarnya. Maksudnya bisa lulus hanya karena dibantuin oleh yang lain. Nah, kita ingin lulus dengan kemampuan kita sendiri. Nah, dalam belajar online, kemampuan kita sendiri hanya bisa dibentuk kembali lagi kalau kalian punya tanggung jawab dan kemandirian. Jadi, meskipun misalkan ikut kuis atau ikut ulangan secara online, misalkan, ya, misalkan pakai pilihan berganda atau pakai salah benar dan segala macam, yang pasti meskipun tahu kesempatan untuk nyontek, ya, saya pakai bahasa yang gampang aja, atau dapat kesempatan untuk cari informasi langsung itu gampang, tapi upayakan selalu paksakan diri kalian bahwa seolah-olah kalian itu saat ini sedang ada di kelas, ya, sedang ada di kelas diawasi oleh guru, ya, sehingga yang paling penting adalah kalian harus bisa menjawab berdasarkan kemampuan kalian langsung tanpa mendapat bantuan dari pihak ketiga atau bantuan dari yang lainnya. Nah, ini adalah sikap dan tanggung jawab yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena godaan untuk tidak serius dalam belajar, godaan untuk mendapatkan bantuan dalam ulangan atau dalam tes itu akan sangat besar. Nah, sekarang dengan belajar online, coba selalu paksakan diri kalian untuk selalu merasa saya berada dalam kelas normal, ya. Bahwa ini melalui komputer itu hanya karena COVID, bukan karena saya memang inginnya belajar jarak jauh. Saya inginnya belajar normal. Karena saya inginnya belajar normal, maka saya juga nanti dalam melakukan ujian, ulangan, dan segala macam juga segalanya seperti normal. Jadi jangan hanya seolah-olah kelasnya saja yang seperti normal, tapi ujiannya nggak normal. Ya, tapi kalian harus memaksakan diri kalian. Saya ingin juga mengerjakan ulangan, ujian itu seolah-olah ini dalam kondisi normal. Nah, disitulah barangkali kalau kalian bisa mematuhi. Oh, satu lagi yang saya sering lupa katakan, bahwa belajar online itu menuntut tanggung jawab karena mau tidak mau porsi belajar sendiri, ya, artinya porsi belajar yang tidak di bawah bimbingan guru itu akan menjadi sangat besar. Tapi
besar tidaknya, waktunya maksudnya, itu tergantung pada kalian sendiri. Kalau kalian merasa bahwa belajar online adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa main lebih banyak, atau untuk main game, atau untuk mengerjakan sesuatu yang kurang produktif lebih banyak, ya nanti kerugiannya di tangan kalian sendiri. Ya. Jadi manfaatkan waktu sekarang ini justru untuk belajar sendiri secara mandiri yang lebih intensif. Ya. Dan ini akan sangat baik, kenapa? Karena kalian sebentar lagi mau masuk SMP. Ya. Nantinya habis SMP ke SMA, dan setelah itu ke universitas. Tentunya pengalaman hidup saya dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, sampai sekarang kerja, apa yang membedakan dari setiap level? Yang membedakan adalah tanggung jawab dari masing-masing individu. Ya. Kalau waktu SD istilahnya semuanya sudah disiapkan, semuanya tinggal mengikuti apa yang dikatakan guru. SMP mulai ada tanggung jawab dari si muridnya. Ya. Guru ada, guru juga intensif, tapi beda sama di SD. Ya. Tingkat kemandirian kita harus tinggi. SMA udah mulai relatif mandiri. Ya. Segala sesuatunya benar-benar tergantung pada si individu. Kalau dia nggak belajar, ya salah dia sendiri. Kalau kemudian nilainya jelek, misalkan. Ya. Universitas itu malah apalagi. Universitas itu tidak ada guru. Ya. Saya sekarang profesinya selain atau sebelum jadi menteri adalah dosen. Ya. Saya dosen, saya guru besar, tapi saya bukan guru. Ya. Karena saya hanya memberikan di kelas materi yang memang saya ajarkan. Saya nggak peduli, ya tidak harus memperhatikan masing-masing bagaimana mahasiswanya, apakah dia belajarnya terlambat, apakah dia punya masalah dalam belajar, itu bukan tanggung jawab saya sebagai dosen. Tugas saya adalah menyampaikan materi, ya, dan membimbing kalau ada yang membuat karya akhir misalkan. Nah, artinya apa? Tingkat kemandirian akan sangat dibutuhkan. Hanya orang yang mandiri dan bertanggung jawablah yang nanti sukses di dalam menjalani setiap level pendidikan sampai nantinya di pekerjaan. Nah, mumpung sekarang ya, kalau saya katakan pakai istilah Jawa ini, mumpung sedang ada COVID-19 yang memaksa kalian belajar online, disinilah kalian bisa meningkatkan atau mempercepat tingkat kedewasaan dengan memperkuat tanggung jawab dan kemandirian. Ya. Sehingga nanti nggak kaget ketika masuk SMP, nggak kaget ketika pindah ke SMA, dan nggak kaget ketika ke universitas. Kenapa? Karena kita sudah siap secara mental. Kita sudah punya kedewasaan dari kemandirian dan tanggung jawab tersebut. Mungkin itu Pak Kepala Sekolah dan Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan, karena kalau nggak salah sesudah ini ada tanya jawab ya. Jadi saya lebih baik barangkali mendengarkan atau merespons tanya jawab, ya barangkali ada hal-hal yang tadi belum saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Bambang. Sebenarnya kita teman-teman juga sudah belajar disiplin. Tadi waktu di awal Prof, kami sudah sepakat untuk tidak mencoret-coret slide yang ada. Nah, teman-teman di sini selama Prof tadi memaparkan penjelasan, terima kasih sekali sudah kerjasama dengan baik. Tidak ada yang coret-coret, slide-nya bersih ya Prof ya? Ya. Berarti kita sudah belajar sedikit hal yang sederhana tentang disiplin. Tidak mudah, tapi bisa diperjuangkan. Begitu ya Prof? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Yang pertama, karena sudah banyak sekali Prof yang ingin bertanya kepada Prof Bambang. Waktunya memang terbatas teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, tapi kesempatannya belum ada, seperti di awal tadi saya sampaikan, teman-teman bisa via chat, ya, ada fitur chat, bisa teman-teman sampaikan di situ, nanti kami rangkum, kami sampaikan kepada Prof Bambang. Itu. Yang pertama kita mulai dari SD Tarakanita 1 Jakarta dulu ya, Prof? Iya. Sementara yang lain tolong di-mute ya. Jadi nanti yang berbicara dari wilayah yang sudah saya sebut, nanti kalau wilayah yang sudah saya sebut boleh dibuka mikrofonnya, sementara yang lain tetap posisi off, begitu. Dari SD Tarakanita 1, bentar, saya lihat boleh dibuka dulu mikrofonnya.
ada Audrey. Audrey SD Tarakanita 1. Oke. Ada Audrey? Boleh cek mikrofon? Sudah, Bu. Oke. Silakan Audrey boleh bertanya kepada Prof. Bambang. Teman-teman yang lain boleh di-mute kembali yang dari SD Tarakanita 1. Silakan Audrey. Selamat siang, Pak. Saya Audrey dari SD Tarakanita 1 Jakarta. Saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana cara belajar online untuk masa depan yang lebih baik, sedangkan kita masih terbiasa dengan belajar secara konvensional. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih Audrey. Boleh langsung dijawab, Prof. Bambang? Oke. Ya, memang untuk dalam tanda petik memaksakan diri belajar online, padahal biasanya konvensional, kita harus memaksakan diri, ya, karena memang ini kondisi yang harus kita hadapi. Nah, artinya ketika kita memaksakan diri tadi, kuncinya yang saya sampaikan tadi, ya, Audrey harus menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya, karena dengan belajar konvensional seperti yang dilakukan sekarang, memang kemandirian dan tanggung jawab tidak terlalu penting, ya, karena toh ada guru, ada pembimbing, ada kepala sekolah yang akan selalu mengawasi kita setiap saat, ya, ketika di sekolah. Tetapi ketika belajar online dan Audrey ada di rumah, praktis guru dan pembimbing dan segala macam itu tidak ada lagi secara langsung, secara fisik. Jadi yang ada adalah hanya Audrey, mungkin dengan keluarga di rumah atau dengan orang tua, ya. Sehingga dan terus terang orang tua tugasnya beda, ya. Orang tua sudah menyerahkan ke guru untuk pembinaan waktu di SD. Nah, artinya Audrey harus merubah mindset, ya, merubah pola berpikir bahwa saat ini saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, ya. Tidak ada lagi yang istilahnya ikut bertanggung jawab, ikut ngurusin Audrey. Semuanya ini harus Audrey sendiri yang berpikir bagaimana mencari solusi dan mengurusi apa yang menjadi kebutuhan Audrey. Menurut saya itu langkah awal supaya nanti peralihan dari konvensional ke online itu akan makin lancar. Dan satu hal lagi untuk Audrey dan semuanya, kedepannya ini tren dunia, ya, kita nggak bicara ada COVID atau tidak ada COVID. Kedepannya nanti memang ekonomi digital atau digital teknologi itu akan makin marak, akan makin kuat, sehingga akan makin banyak proses pendidikan yang dilakukan secara online. Jadi apa yang Audrey lakukan sekarang justru keberuntungan. Ketika yang lain masih meraba-raba bagaimana ya cara belajar online, Audrey dan teman-teman sudah mulai belajar online. Artinya justru Audrey dan teman-teman sudah sekian step di depan ketika bicara belajar jarak jauh yang akan jadi tren ke depan nantinya. Demikian. Oke, terima kasih. Dilaksanakan ya Audrey ya. Oke, berikutnya Pak, masih dari SD Tarakanita 1 Jakarta. Teman-teman SD Tarakanita 1 Jakarta boleh di-unmute. Tadi sudah kelas anak perempuan, sekarang saya pilih anak laki-laki ya. Hadriel, boleh deh, Hadriel deh. Boleh di-unmute, Hadriel. Selamat pagi, Pak Bambang. Saya Hadriel dari SD Tarakanita 1. Saya ingin memberi Bapak pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak sedang melakukan untuk misalnya seperti gadget-gadget yang murah agar anak-anak yang belum bisa membeli gadget bisa membeli gadget untuk melakukan belajar online? Terima kasih. Oke. Terima kasih buat yang ikut acara ini. Itu kategorinya cucu saya itu. Karena Hadriel adalah putra dari ponakan saya, ya. Nah, untuk Hadriel, memang untuk mendukung belajar online, mau tidak mau dibutuhkan peralatan. Ya. Oh, dia punya ponakan. Peralatan dari
yang paling ideal tentunya kalau ada laptop. Ya, kalau ada personal komputer, kalau ada laptop itu yang paling ideal. Tetapi bisa saja itu dilakukan melalui misalkan HP, ya. Nah, tadi apakah kita nanti Indonesia terutama ini akan bisa menghasilkan lebih banyak gadget atau peralatan yang lebih murah? Saya rasa jawabannya sudah pasti, ya. Tapi memang kita baru menuju ke sana karena kebetulan proses produksinya tentunya memakan waktu. Tapi saya yakin ke depan apabila makin banyak yang belajar online atau tidak hanya belajar tapi juga bekerja online atau kegiatan lain secara online, mau tidak mau kebutuhan akan gadget tersebut dari personal computer sampai iPad sampai ke laptop dan HP ini akan jadi semakin tinggi, ya, dan juga koneksinya akan semakin baik. Nah, dengan demikian nanti akan makin banyak pabrik yang mau membuatnya dengan harga yang juga akan lebih murah. Karena kebetulan Indonesia ini pasar yang besar, 260 juta, sehingga sangat dimungkinkan nanti biaya produksi per unitnya akan menjadi murah, sehingga nanti kalian semua bisa mengakses ya dengan juga lebih mudah, ya, dengan alat yang lebih baik, dengan koneksi yang lebih kuat. Ya. Itu yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia, tapi memang mungkin membutuhkan waktu dan barangkali sekarang sebagian dari kalian masih agak kesulitan mengakses karena keterbatasan bandwidth ya dari internetnya sendiri dan juga mungkin keterbatasan dari alatnya. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Dari kami sangat bangga kepada Prof. Bambang karena tidak hanya Prof. Bambang yang merupakan lulusan SD Tarakanita 1, tapi ternyata di kemudian hari kami baru tahu bahwa ternyata Hadriel yang saya kenal ternyata ada hubungan dengan Prof. Bambang. Artinya Prof. Bambang dan keluarga sudah mempercayakan kepada kami Yayasan Tarakanita khususnya SD Tarakanita 1 untuk memberikan pendidikan dasar dalam hal ini kepada Hadriel. Dan kalau tidak salah, adiknya Hadriel juga ada di TK Tarakanita 1 begitu. Terima kasih, Prof. Ya, Oke. sama. Selanjutnya kita pindah dulu ya. Tadi Jakarta sudah, kita pindah ke wilayah Sumatera dulu ya teman-teman ya. Kita mau pindah ke Lahat. Nah, saya cari dulu teman-teman Lahat, boleh diaktifkan mikrofonnya. Nanti kalau sudah saya pilih, saya sudah sebut namanya, minta tolong langsung di nonaktifkan ya teman-teman yang lain di luar yang saya sebut. Ada namanya Jati. Ya. Oh, ada, sudah terhubung. Terima kasih. Silakan boleh diajukan pertanyaannya, Jati. Selamat pagi Pak Menteri, saya Jati dari SD Lahat. Saat ini kami sudah mengikuti pembelajaran online. Guru-guru kami menyiapkan materi dan mengajar, divideokan dan di-share ke kami para siswa. Kami merasa terbantu dengan materi-materi yang diberikan. Karena ketika kami kurang jelas, kami bisa memutar kembali video pembelajaran tersebut. Tetapi kami merasa sangat sedih karena kami tidak bisa bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru. Biasanya kami bertemu, belajar dan bercanda. Saat ini sesuatu yang hilang dan tidak nyaman jika tidak bertemu langsung dengan teman dan Bapak Ibu guru. Kami was-was apabila teknologi menggantikan peran Bapak Ibu guru kami. Bukan kami anti dengan teknologi, tapi jujur, ada rasa yang hilang. Sapaan, senyuman, dan candaan yang sama ini kami bisa rasakan langsung. Bagaimana tanggapan Pak Menteri tentang hal yang saya sampaikan ini? Terima kasih. Ya. Mungkin saya bisa respons langsung. Jadi dalam perkembangan teknologi digital di kemudian hari, memang ada beberapa profesi, ya, pekerjaan yang barangkali akan terganggu, barangkali akan hilang dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Tetapi saya bisa yakinkan ke Jati, yang namanya guru, ya, itu tidak akan,
guru itu tidak termasuk profesi yang akan hilang karena teknologi digital. Kenapa? Karena guru itu adalah profesi yang masih membutuhkan namanya sentuhan manusia, human touch, ya. Human touch, di mana peran guru tersebut, human touch tersebut, tidak bisa digantikan oleh robot, ya. Karena mungkin jadi masalah belajar online ini ke depannya bahkan ada yang membayangkan guru secara manusia itu tidak perlu ada. Cukup saja nanti ke kelas-kelas itu dikirim robot. Nanti biar robotnya yang cerita, yang menjelaskan, dan kemudian kalian nanya ke robotnya langsung, ya. Itu sudah ada pemikiran seperti itu. Tetapi masyarakat pendidikan atau dunia pendidikan menganggap itu tidak pas, ya, untuk pendidikan, terutama pendidikan di level dasar seperti kalian. Jadi intinya tidak usah khawatir, guru tidak akan menjadi profesi yang hilang sebagai akibat perkembangan teknologi digital. Nah, mungkin yang agak mengganggu Jati dan teman-teman adalah tidak bisa berinteraksi sesama teman, ya. Nah, menurut saya justru kuncinya di sini. Ketika kita masih SD, masih sekolah-sekolah di awal SD, SMP, SMA, ya, itu memang yang namanya pertemanan itu sangat penting, ya. Hubungan sosial itu menjadi sangat penting. Dan saya melihat sekarang meskipun ya ada hambatan dari bertemu secara fisik, tapi saya tahu kalian ini masih bisa berhubungan memang secara online, ya, secara intensif, ya. Bahkan main game pun bisa online, ya. Kemudian belajar bersama pun bisa online. Jadi untuk sementara ini ya karena COVID juga, mungkin kegiatan online yang bersama-sama, yang beramai-ramai ini bisa menjadi pengganti dari hubungan langsung dengan sesama teman, ya. Mungkin itu yang bisa saya respons. Iya, Makasih, terima Pak. kasih, Prof. Sama-sama. Sebenarnya tidak hanya Jati ya, Prof, ya, yang kangen. Kami juga guru-guru juga kangen Iya. pengen ketemu dengan teman-teman semuanya. Benar, sentuhan langsung itu pasti tidak tergantikan. Maka memang tidak hanya teman-teman yang kangen dengan sesama teman ataupun dengan Bapak Ibu guru, tapi guru-guru pun juga kangen dengan teman-teman. Oke. Selanjutnya ya Prof, kita mau ke wilayah Bengkulu. Nah, teman-teman Bengkulu boleh diaktifkan. Oke, saya akan cari Hizkia Sutopo. Sudah aktif Hizkia Sutopo? Hizkia? Adakah Hizkia Sutopo? Sudah masuk belum? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Boleh langsung, Hizkia. Ya, selamat siang, Bapak Menteri. Selamat Saya siang. Hizkia Sutopo dari SD Tarakanita Bengku. Ingin bertanya sedikit tentang pembelajaran jarak jauh. Ya, semenjak saya mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, ada kendalanya, tapi ada juga yang bisa bermanfaat bagi saya. Kendalanya itu misalnya seperti kita kan harus selalu menengok handphone atau laptop kita. Bagaimana kalau guru itu ngasih materinya dari poin gitu, kita tengok di sini. Di situ juga bagaimana harus menengok video di YouTube juga menguras banyak kuota. Nah, jadi saya mempunyai teman-teman yang mungkin nggak sekolah di situ, di SD Tarakanita, mereka kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mengapa? Mereka kesulitan. Ada yang ngecat, ada yang memang tidak boleh, dan terkadang banyak teman-teman saya yang mensalahgunakan PJJ ini. Misalnya disuruh orang tuanya belajar, tapi dipergunakan untuk main. Tapi yang bermanfaat bagi saya, saya sendiri bisa memakai teknologi ini dengan baik. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Menteri tentang respon saya ini, Pak? Terima kasih. Ya, memang pembelajaran jarak jauh ini
yang saat ini ya, ini lebih terjadi kan karena kebutuhan yang mendadak ya. Tadinya mungkin kalian semua dan juga pemerintah dan sekolah tidak pernah berpikir bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi yang utama ya. Sebenarnya kalau diperhatikan persiapan untuk pembelajaran jarak jauh itu sudah dimulai ya. Contohnya di level universitas itu sebagian kuliah sudah mulai didesain untuk jarak jauh ya, untuk nantinya menjadi bagian dari kredit ya untuk kelulusan misalkan. Nah, tetapi tidak ada yang membayangkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini datang demikian cepat dan bukan hanya di level universitas, bahkan di level SD seperti kalian. Dan tentunya masalah tadi ya biaya yang menjadi besar, terutama biaya koneksi, biaya pemakaian internet ya dengan kuotanya, ini memang akan menjadi problem ya. Tapi barangkali kalau untuk pendidikan, saya yakin baik orang tua ya, terutama orang tua ya, ini melihat pendidikan ini sebagai suatu kebutuhan yang dasar. Jadi artinya meskipun mungkin di awalnya akan kesulitan, tapi saya yakin orang tua kalian akan selalu memberikan yang optimal, yang terbaik ya. Artinya menyediakan biaya untuk koneksi yang sebaik mungkin. Yang barangkali malah bisa mengganggu adalah untuk di daerah-daerah itu memang saya lihat masih banyak yang koneksinya kurang baik ya, sehingga kualitasnya kurang baik dan barangkali malah menjadi lebih mahal karena dibutuhkan kegiatan ekstra untuk bisa mendapatkan koneksi dengan kualitas yang sama. Nah, ini yang pemerintah akan selalu mencoba memperbaiki terus infrastruktur telekomunikasi sehingga bisa mencapai segala penjuru Indonesia, termasuk di Bengkulu misalkan. Nah, saya tertarik ya soal penyalahgunaan PJJ tadi. Disitulah poin yang tadi saya angkat waktu menyampaikan. Kuncinya adalah kalau kalian ingin sukses dengan belajar online, itu bukan karena orang tuanya galak, bukan karena gurunya disiplin. Tapi kuncinya adalah karena kaliannya yang disiplin dan kalian patuh, sehingga kemandirian dan tanggung jawab itu ada pada diri kalian. Ya. Jadi saya yakin untuk Hizkia misalkan, meskipun temptation atau godaan untuk untuk main game online itu sangat mudah ya. Tapi kalau sudah niatnya belajar, kalau sudah niatnya memang ingin dapat nilai yang terbaik, saya yakin bisa mengatasi, terutama kalau sudah punya tanggung jawab yang kuat. Ya, demikian. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih. Semoga jawaban Prof tadi bisa melegakan Hizkia ya, Hizkia. Prof, ini jamnya sudah menunjukkan pukul 12. Ya. Itu, apakah kita masih bisa lanjut pertanyaan? Boleh. Oh, masih bisa lanjut. Oke, boleh. Selanjutnya kita ke Surabaya ya. Nah, teman-teman Surabaya boleh mengaktifkan mikrofonnya. Teman-teman Surabaya kalau mau mengaktifkan mikrofonnya silahkan. Saya cari dulu. Oke, saya sudah temukan satu atas nama Yemima dari SD Santo Yosef Surabaya. Mohon maaf, teman-teman yang lain yang dari Surabaya, mohon mikrofonnya dimatikan, hanya Yemima saja yang aktif. Silakan Yemima. Sebentar. Benar. Oke. Selamat siang, Bapak Menteri. Saya Yemima, murid kelas 5A dari SD Santo Yosef Surabaya. Pertanyaan saya, apa saran Bapak untuk pemanfaatan teknologi bagi siswa saat pembelajaran online yang sekarang sedang kami jalani? Terima kasih. Ya, tentunya ada plus minus kita menggunakan teknologi untuk belajar online ini. Ya, tadi minusnya sudah dibicarakan bahwa sangat kurang interaksi langsung dengan guru maupun sesama murid, tetapi kita juga harus mulai lebih mendorong sisi plusnya, sisi kelebihannya. Kelebihannya adalah dengan teknologi ini sebenarnya memberikan peluang bagi kalian untuk bisa mendapatkan ilmu secara lebih luas lagi. Ya. Sebenarnya kehadiran yang namanya internet terutama, buat saya ya sebagai orang yang
pernah hidup tanpa internet, kemudian tahun 90-an mulai hidup dengan internet, itu terasa suatu perubahan yang luar biasa. Ya. Perubahan yang luar biasa dalam pengertian, kalau dulu misalkan, terutama di level SD, hafalan itu sangat penting. Ya. Karena ya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali kita bisa menghafalnya, dan itu nanti akan dijawab kalau ada ulangan atau kalau ada tes. Nah sekarang, upaya untuk menghafal itu sebenarnya tidak terlalu perlu lagi. Kenapa? Segala sesuatunya sudah disediakan di teknologi digital. Ya, kalau kalian ingin tahu tentang sesuatu, tinggal di Google misalkan. Kalau zaman saya dulu waktu SD apalagi, kalau ingin tahu sesuatu ya saya harus cari bukunya, saya harus cari informasinya, kemudian informasi tersebut saya hafal, dan itu yang kemudian baru bisa disampaikan kalau ada yang menanyakan atau kalau ditanyakan dalam ulangan. Ya. Jadi artinya, ini adalah kesempatan yang terbaik buat kalian untuk lebih mengasah sisi logika dari suatu ilmu. Ya. Jadi ketika mempelajari ilmu, kalau sekarang betul mungkin masih merasa hafalan cukup, tapi kebetulan karena sekarang sudah ada teknologi digital yang memudahkan kalian untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan, maka sekarang coba perdalam sisi logikanya. Termasuk misalkan kalian belajar sejarah, ya. Kalau kita dulu belajar sejarah, disuruh ngafalin Perang Diponegoro tahun berapa, misalkan. Ya, kemudian pergerakan kemerdekaan Indonesia, Pancasila ditentukan tanggal berapa, tahun berapa. Nah, kalau menurut saya sekarang, kalian ketika belajar sejarah, jangan kemudian fokus kepada tanggal-tanggal tadi. Tapi kalian belajar kepada, misalkan, kenapa Pangeran Diponegoro memberontak melawan Belanda, misalkan. Ya. Jadi, dengan informasi yang lebih luas, dengan keleluasaan dari belajar online, teknologi itu membuat kalian akan menjadi, saya yakin, generasi yang lebih pintar dari generasi saya. Ya. Karena kalian tidak belajar menghafal lagi, tapi kalian sudah belajar logikanya. Ya, kenapa Pancasila itu harus ada? Ya, nah, contoh-contoh simpel seperti itu yang barangkali waktu saya SD saya nggak pernah mikir Pangeran Diponegoro kenapa lawan Belanda? Oh, karena dia orang Indonesia, orang Jawa, gitu. Dia nggak suka sama orang Belanda, kan bukan itu jawabannya. Pasti ada sesuatu yang membuat Pangeran Diponegoro memberontak melawan Belanda. Demikian juga kenapa harus ada Pancasila? Oh, supaya negaranya punya ideologi, oh, bukan begitu. Ya, pasti ada alasan kenapa Pancasila dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi saya melihatnya kalian ini bisa mengasah otak kalian ya dengan logika yang lebih kuat, akan menjadi generasi yang jauh lebih pandai, jauh lebih kritis dibanding generasi saya atau yang sedikit lebih muda dari saya. Ya. Demikian. Iya, betul Pak. Saya setuju sekali dengan Prof. Saya juga merasakan manfaat teknologi. Saya belum pernah bertemu dengan Prof langsung, tapi saya bisa tahu Prof itu hobinya main bulu tangkis ya Prof ya? Ya. Karena apa? Karena saya memanfaatkan teknologi, saya cari di Google pencapaian-pencapaian Prof, apa sih hobinya Prof. Nah, ketika kita ketemu virtual gini, seolah kita sudah kenal lama, padahal carinya dari internet gitu. Ya. Terima kasih Prof. Masih boleh lanjut Prof? Ya, silakan. Oke, kita pindah ke Solo Baru ya. Ada teman-teman yang dari SD Solo Baru, Tarakanita Solo Baru, silahkan diaktifkan. Aleta dari SD Solo Baru. Aleta, sudah aktif mikrofonnya? Adakah Aleta? Ada? Masih join? Kalau tidak ada, saya akan cari teman yang lain nih, yang dari SD I can? Ada I can? Semoga jaringannya lancar ya teman-teman ya. Suaranya bisa masuk I can?
Selamat pagi Pak Menteri. Iya, ini siapa ya? Dari 5B dari Tarakanita Solo Baru ingin bertanya-tanya. Kira-kira gambaran pendidikan yang akan datang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti apa? Ya. Dengan akan makin kuatnya teknologi digital atau istilahnya kita akan atau sudah memasuki revolusi industri keempat, maka pendidikan ke depan ini memang nantinya tidak lagi 100% pendidikan konvensional seperti yang kalian rasakan sebelum kejadian COVID ini. Pendidikan ke depan itu justru akan lebih mirip kepada apa yang kalian lakukan sekarang, yaitu sebagian akan berupa pendidikan yang sifatnya virtual, ya, pendidikan jarak jauh, online, ya, dan sebagian lagi memang pendidikan yang di dalam kelas. Nah, kemudian ada satu lagi yang akan membedakan, yaitu dengan makin tingginya interaksi dengan nanti tempat kerja, ya. Karena kalian kan sekolah itu tujuan akhirnya salah satunya untuk bisa bekerja, ya. Maka kedepannya nanti porsi belajar, ya, porsi ilmu pengetahuan di dalam proses pendidikan sendiri mungkin agak berkurang, digantikan dengan proses yang lebih mendekatkan kalian dengan calon tempat kerja kalian. Jadi praktek kerja atau magang itu akan menjadi salah satu contoh pendidikan di masa depan, ya. Sehingga pendidikan di kelas itu nantinya jumlah pelajarannya akan lebih sedikit, ya. Sekarang ini saya masih melihat jumlah pelajaran dari SD sampai SMA ini masih terlalu banyak. Saya kebetulan anak saya sekolah di Australia, ya. Itu pendidikannya terbatas ininya, jumlah mata pelajarannya. Tetapi setiap mata pelajaran itu sangat dalam dan harus juga melakukan riset dan juga harus membuat paper sambil melakukan paparan atau presentasi. Nah, jadi saya bayangkan ke depan pendidikan itu akan lebih spesialis, ya, menuju spesialis, kemudian lebih banyak juga mengenalkan mahasiswa atau student atau siswa kepada proses magang, ya, sehingga lebih familiar, lebih tahu bagaimana kondisi tempat kerja dia nantinya. Mungkin itu yang bisa saya respons. Ya. Semoga menjadi semangat buat Icon tadi ya. Selanjutnya kita pindah ke yang agak dekat Jakarta dulu, ke Tangerang. Teman-teman dari Gading Serpong, dari teman-teman dari Tarakanita Citraraya, mikrofonnya boleh diaktifkan sambil saya lihat dulu yang mikrofonnya aktif. Gabriel Tristan. Gabriel Tristan ada? Ada Bu, siap. Oke, siap. Boleh teman-teman yang lain di-mute dulu, hanya Gabriel Tristan saja yang nyala. Silakan, Gabriel. Assalamualaikum Pak. Salam Waalaikumsalam. sejahtera dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tristan, mewakili teman-teman SD Tarakanita Citraraya, Tangerang, wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Pak, terkait dengan kondisi saat ini yang belum bisa diprediksi kapan selesainya, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama, apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi beserta Kementerian Pendidikan sudah mempunyai program dan sarana sentralisasi terkait kompetensi dan materi yang disampaikan kepada kami sebagai anak didik, sehingga tidak membingungkan dan akan tercapai pemerataan dalam menyampaikan kurikulumnya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa langkah nyata antisipasi dari Kementerian Riset dan Teknologi beserta Kementerian Pendidikan seandainya kondisi pandemik ini semakin memburuk dan berkepanjangan yang berkaitan dengan pendidikan kami. Yang ketiga, ini adalah harapan saya. Kiranya Bapak Menteri mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi dan anggota Dewan Rakyat terhormat, mohon dapat dianggarkan biaya pendidikan online paling tidak menggratiskan segala fasilitas sehingga tidak memberatkan orang tua seluruh anak Indonesia.
Demikian 2 pertanyaan dan 1 harapan dari saya. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah. Terima kasih banyak Pak Menteri. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Gabriel. Ya. Yang pasti memang yang saya katakan tadi, ini semua terjadi karena sesuatu yang di luar perkiraan, semuanya terjadi secara mendadak, ya, sehingga mungkin Gabriel dan teman-teman masih merasa ada yang kurang di dalam pembelajaran online atau jarak jauh pada saat ini. Tetapi saya yakin, terutama Kemendikbud ya, karena kami tidak lagi berkaitan langsung dengan kurikulum, tapi saya tahu Mendikbud, Mas Nadiem, sama jajarannya ini sedang berupaya untuk menyempurnakan dan memperbaiki ya kurikulum yang ada saat ini supaya lebih apa istilahnya lebih cocok atau lebih kompatibel dengan yang online. Karena pasti Gabriel juga sadar kurikulum yang Gabriel terima selama ini kan didesain untuk yang tatap muka langsung ya. Sedangkan dengan online pasti harus ada perubahan dari kurikulumnya. Dan ini saya yakin sedang dijalankan memang sambil ongoing proses, sambil jalan ya, karena kita tidak punya waktu lagi untuk memberhentikan, mengubah dulu, kemudian baru menjalankan lagi ya. Sehingga misalkan sudah mulai dipikirkan bahkan ujian masuk dari universitas, ujian masuk dari SMA pun dilakukan secara online ya. Tapi saya yakin perbaikan kompetensi dan materinya terus dikerjakan. Nah, bagaimana kalau pandemik ini berkepanjangan ya? Ada 2 pemikiran ya sampai saat ini. Yang satu adalah ya meneruskan dan memperbaiki pembelajaran jarak jauh seperti yang sekarang ya. Jadi artinya akan seterusnya. Atau yang kedua, melakukan istilahnya penyesuaian terhadap pandemik itu sendiri. Nah, ini contoh seperti yang saya dengar langsung dari Jerman ya. Di Jerman anak-anak sekolahnya sudah mulai masuk ya. Tapi tadi ya, memegang teguh yang 4 sehat 5 sempurna, terutama mereka pakai masker, mereka jaga jarak, dan mereka selalu cuci tangan bersih. Sehingga di kelasnya itu, misalkan di Jerman itu, sekarang ini si anak-anak ini sekolahnya Senin, Rebo, dan Selasa, Kamis ya. Bergantian karena kapasitas kelas yang sama ini hanya bisa diisi separuhnya. Nah, kemudian yang satu Senin Rebo, yang satu Selasa Kamis. Nah, ketika hari Selasa dan Kamis bagi yang Senin Rebo, maka mereka bisa mengikuti kelasnya secara online. Jadi yang saya bayangkan Gabriel ke depannya ya, selama pandemi ini belum bisa kita atasi, terutama belum ada vaksinnya atau obatnya, maka otomatis selain tadi kemungkinan online berkepanjangan, cuma barangkali ini juga agak sulit, barangkali yang harus disiapkan adalah mengkombinasikan antara online dengan yang fisik, tapi dengan jarak. Ya, jadi bedanya ini bukan hanya sekedar fisik dan online, tapi online kemudian fisik dengan jarak. Ya, mungkin itu istilah yang paling tepat untuk ke depannya. Ya, mengenai harapan pendidikan online, maksud saya bukan pendidikannya, tapi fasilitas untuk online dimurahkan, ya pasti nanti pasti ini sudah menjadi pemikiran, ya terutama kalau nanti kita sudah menemukan kira-kira rumus atau formula bagaimana melakukan pendidikan ini ketika pandemik masih berlangsung. Ya, tapi saya yakin itu sudah menjadi pemikiran banyak pihak. Oke. Terima kasih, Prof. Semoga terjawab ya, Gabriel. Oke, ini kami berikan 1 pertanyaan lagi, Prof, dari chat. Jadi kami sudah menutup pertanyaan yang secara langsung. Tadi kami sudah kumpulkan berbagai macam pertanyaan yang muncul di fitur chat. Ada 1 pertanyaan yang mohon nanti Prof jawab sekaligus untuk peneguhan bagi kami. Ya. Apa kunci sukses Prof Bambang selain belajar giat? Oke, ya. Ini agak susah kalau harus cerita tentang diri sendiri ya. Tapi pertama, belajar giat itu artinya belajar serius. Itu jelas sangat penting. Ya. Serius dalam pengertian bukannya kita berarti harus belajar terus-menerus panjang hari,
Tapi yang paling penting dalam belajar itu kita selain serius harus juga taktis, ya. Taktis tadi, ya. Saya makin sadar meskipun kebetulan dari sejak SD terutama saya tuh mungkin diberkahi ini kemampuan memori yang sangat kuat, ya. Sehingga dulu waktu SD pelajaran seperti ilmu bumi, sejarah itu buat saya pengetahuan umum itu enteng sekali, ya, karena gampang sekali mengingat dan gampang sekali menjawab pertanyaan. Tapi saya sadar bahwa sekedar mengingat atau memori itu tidak bisa berlangsung selamanya, ya. Terutama ketika saya mencoba menerapkan itu di pelajaran seperti biologi, ya, kemudian ilmu manusia dan ilmu tumbuh-tumbuhan dan segala macam, ternyata kemampuan memori saya jauh sekali dibanding saya belajar yang ilmu bumi dan sejarah. Jadi artinya dalam kita belajar, selain kita tetap belajar rajin, ya, tetap patuh kepada jadwal, patuh kepada tugas, ya, yang pasti adik-adik semua tugas harus dikerjakan, ya. Ada istilah dalam bahasa Inggris, practice makes perfect, ya. Itu benar sekali maksud saya, bahwa kalau kita latihan makin sering, maka kita akan punya hasil yang lebih baik. Dan kita latihan makin sering, itu akan membuat tadi kemampuan analitis dan logika kita semakin kuat. Dan kemampuan analitis dan logika itulah yang membuat kita sukses nanti di dalam hidup, ya. Bukan hanya hafalan itu membantu, tapi analitik dan logika itu menjadi sangat penting, ya. Dan jangan lupa rajin untuk selalu latihan, terutama kalau yang matematika menurut saya nggak akan bisa kita kuasai tanpa latihan, ya. Kalau kecuali kita jenius luar biasa, ya. Jadi artinya jangan pernah menyepelekan istilahnya PR, ya, PR yang diberikan oleh guru, karena hanya itu cara kita untuk memaksa diri kita untuk belajar dan kita makin menguasai ilmunya. Nah, satu hal lagi, resep, ya, untuk saya sampai dalam kondisi seperti sekarang adalah jangan pernah berhenti belajar. Atau istilahnya, jangan pernah berhenti untuk ingin tahu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena, ya, kalian bisa lihat sendiri, ya, saya pendidikan, ya, dari SMA-nya itu di IPA, di ilmu pasti, ya. SMA-nya ilmu pasti. Tapi S1-nya ekonomi, ya. S2, S3-nya lebih kepada perencanaan kota dan wilayah, ya. Kemudian dalam pekerjaan, saya pernah jadi dosen dan guru besar di ekonomi, pernah jadi menteri keuangan, pernah jadi menteri perencanaan, pernah juga sekarang menteri ristek, ya. Nah, kuncinya apa supaya saya bisa melewati perubahan-perubahan bidang yang kadang-kadang ekstrim seperti itu, ya. Karena sekarang ristek misalkan, saya hampir nggak pernah belajar, saya hampir nggak pernah ngomong ekonomi lagi sejak saya di ristek, ya. Apalagi dalam COVID ini saya terpaksa harus mempelajari, ya, mengenai ilmu kesehatan, sedikit mengenai kedokteran, sedikit mengenai biologi, supaya saya bisa memahami apa yang sedang kita hadapi, ya. Nah, kuncinya cuma satu, jangan pernah alergi untuk belajar sesuatu yang baru, ya. Jadi kalau kalian sudah menguasai sesuatu, bukan berarti itu segala-galanya. Coba terus belajar sesuatu yang baru. Saya yakin itu yang akan membuat kalian survive, dan yang penting hidup ini menjadi lebih menarik. Saya yakin hidup akan sangat menarik kalau kita tahu banyak hal, dan kita tahu itu karena kita mempelajarinya, bukan karena kebetulan kita tahu, tapi karena kita mencoba mempelajari, kita tahu, maka kita akan tahu bahwa di dunia ini banyak sekali hal yang menarik yang masih bisa dieksplor, ya. Itu mungkin yang kalau saya bisa simpulkan, ya. Di samping tadi, taktis itu tetap penting, ya. Taktis tetap penting. Dan satu lagi dari segi pergaulan, ya, karena ini kan tidak hanya bicara sekolah, ya. Kalian mau nggak mau harus jadi orang yang gaul, ya. Tapi jangan juga terlalu lebih banyak gaulnya daripada seriusnya, ya. Jadi artinya harus balance antara serius dengan gaul. Terlalu serius tanpa gaul itu juga tidak menolong nanti kalau bekerja. Terlalu banyak gaul, kurang serius juga tidak menolong. Jadi balance, ya, seimbang
antara bergaul dengan bekerja secara serius. Mungkin itu Bu yang bisa saya share. Iya, terima kasih Prof. Berarti ini tadi Prof sudah bilang Prof memang terlahir memiliki kemampuan ya, kemampuan yang mudah untuk menyerap pelajaran dari Bapak Ibu guru dulu gitu ya Prof. Ya, Ini ya. sesuai Prof. Saya punya satu testimoni Prof. Masih ingat gak ya? Dari Ibu Aufrida Susminah. Namanya kalau dulu dipanggil namanya Ibu Sus. Ternyata Sus, beliau ya. masih ingat sama Prof. Nah, teman-teman, ini juga untuk pembelajaran teman-teman bahwa Bapak Ibu guru tidak pernah melupakan teman-teman. Jadi, teman-teman walaupun Bapak Ibu guru muridnya banyak, tetap diingat personal. Nah, seperti Prof Bambang dapat testimoni dari Ibu Sus. Prof Bambang itu yang dikenal beliau adalah beliau pendiam, pinter, rajin, suka senyum, dan mau bergaul dengan siapa saja. Jadi pas banget seperti yang tadi Prof bilang, antara kita boleh serius belajar, tapi jangan lupa pergaulan, supaya tidak kurang pergaulan begitu ya. Tapi juga jangan bergaul terus sampai lupa belajar. Terima kasih Prof, penguatannya cocok sama Ibu Sus. Ingat ya Prof ya, sama Ibu Sus ya Prof. Guru kelas 1. Oh, guru kelas 1. Terima kasih Prof. Oke, salam dari Ibu Sus untuk Prof. Ya. Oke, teman-teman. Ini tadinya kan jadwal pertama kita sampai jam 12, tapi kita sudah mundur nih, mohon maaf untuk teman-teman lain yang masih ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu dan Prof juga masih punya kesibukan lain setelah ini, mohon maaf. Tadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman lain sampaikan. Begitu. Berikutnya, kita lanjut ke ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pusat. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Yosef Todarung MPD, Pak Eto, yang juga merupakan Kepala Divisi Pendidikan. Kepada Pak Eto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yoleta. Selamat siang Prof Bambang dan anak-anak terkasih. Perkenankan sebelum saya mengucapkan terima kasih mewakili Yayasan Tarakanita, ada beberapa highlight atau rangkuman yang boleh saya bacakan kembali. Hanya orang yang bertanggung jawab dan mandiri yang akan meraih kesuksesan hidup. Prof Bambang Brojonegoro. Adik-adik terkasih, Pak Eto akan membacakan 5 poin rangkuman berikut. Yang pertama, ayo lebih cepat dewasa untuk bersikap tanggung jawab dan mandiri mulai dari diri sendiri dalam menghadapi COVID-19. Mari terapkan 4 sehat 5 sempurna dengan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah kesuksesan Pak Menteri bukan hanya soal nilai yang diperoleh di kelas, tetapi lebih soal menghidupi nilai-nilai tadi. Disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Jangan berhenti belajar. Belajarlah dengan serius dan taktis. Belajarlah hal baru dan hidup Anda akan menarik. Juga ada catatan keseimbangan bergaul dengan belajar serius. 4. Proses pendidikan ke depan akan dilakukan secara online. Kita beruntung telah berani mengawalinya. Manfaatkan teknologi, khususnya internet, untuk menimbah ilmu. Hafalan sudah tidak relevan lagi. Saatnya mengasah dan memperdalam logika. Pendidikan konvensional akan kita tinggalkan dan kita akan masuk dalam 2 ruang pembelajaran. Ruang virtual dan ruang fisik. Praktek kerja, magang akan lebih relevan dan jumlah mapel akan semakin sedikit ke depan. Yang terhormat Prof Bambang Brojonegoro, mewakili Yayasan Tarakanita yang membawahi 58 sekolah saat ini, mengucapkan limpah terima kasih untuk atensi yang luar biasa yang dirasakan tidak hanya Tarakanita,
tetapi juga banyak sekolah atau rekan-rekan dari lembaga pendidikan yang lain siang hari ini. Ini merupakan momen pembelajaran yang luar biasa. Kita belajar dari Pak Bambang, tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga bagaimana memaknainya dalam kehidupan yang konkret. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Bambang pada siang hari ini sungguh terinternalisasi pada anak didik kita, pada rekan-rekan pejuang pendidikan Tarakanita dan sekolah-sekolah lain untuk terus-menerus membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Sekali lagi terima kasih Profisiat untuk kita semua. Demikian Bu Yoleta. Ya, terima kasih Pak Eto. Sekali lagi kami mengucapkan EMUTSB yang sudah berkenan menjadi narasumber. Kami sangat bangga, sangat bahagia Prof berkah untuk bergabung bersama kami menjadi narasumber. Semoga suatu hari nanti kalau pandemi ini sudah selesai, Prof bersedia kembali kami undang secara langsung bertemu dengan teman-teman, begitu. Lalu terima kasih juga kepada teman-teman SD Tarakanita se-Indonesia ya yang sudah berkenan bergabung pada acara hari ini. Kalian hebat, luar biasa, disiplin. Lalu kalian juga benar-benar luar biasa dari awal kita punya komitmen sampai dengan akhir kalian bisa penuhi. Luar biasa. Terima kasih. Dan kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya acara ini terselenggara atas kerjasama dari SD Tarakanita 1 Jakarta dan Tarakanita Krisis Center. Sebelum kita akhiri semua, sebelum kita leave meeting, kita akan tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Saya akan berdoa memimpin secara Katolik. Mohon izin ya, Prof. Silakan. Oke, kita sikap doa yang baik ya, teman-teman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala limpah kebaikan yang boleh kami rasakan sampai dengan siang hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh kau utus memimpin acara ini dari awal hingga selesai, sehingga acara yang sudah kami rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah juga narasumber kami, Profesor Bambang Brojonegoro, berikanlah dia hikmat, kesehatan, kebahagiaan, dan dapat melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, sehingga hari-hari mereka selalu diliputi oleh kebahagiaan. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Prof. Bambang, terima kasih anak-anak semuanya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, Yoleta, selaku moderator kegiatan hari ini, ataupun dari teman-teman penyelenggara dari Tarakanita Krisis Center dan SD Tarakanita 1. Selalu sehat dan bahagia untuk Prof. Bambang dan keluarga, serta untuk teman-teman dimanapun berada. Dan sebagai tambahan informasi, sebenarnya sekolah Tarakanita dimanapun ya, dari wilayah Jakarta, Tangerang, Jogja, Jawa Tengah, dan seterusnya, mempunyai alumni-alumni yang merupakan putra terbaik atau putri terbaik bangsa. Nah, teman-temannya Prof juga gitu. Mungkin Prof juga tahu. Saya akan bacakan ya. Yang pertama itu ada Bapak Wisnu Tama. Ya. Beliau merupakan alumni dari SMP Tarakanita 5. Lalu ada Dr. Terawan yang merupakan Menteri Kesehatan.
dari SD Tarakanita Bumijo. Semoga teman-teman dari SD Tarakanita Bumijo tahu ya. Lalu berikutnya ada Bapak Ignatius Jonan yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan periode lalu, dan juga masih banyak lagi, tidak hanya dari profesi menteri, tapi dari berbagai macam profesi, public figure, selebriti, lalu pengusaha, dan lain sebagainya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hidup TV yang sudah berkenan menayangkan acara pada hari ini, sehingga acara ini dapat dilihat langsung oleh teman-teman yang ada di luar sana yang tidak bisa ikut bergabung langsung di Zoom pada hari ini. Terima kasih luar biasa untuk semuanya. Kita mau menutup kegiatan kita hari ini dengan salam Tarakanita. Kalian tidak usah teriak lagi, karena saya tahu kalian udah capek, udah mau makan siang. Cukup gerakan tangannya saja, ya. Semoga kegiatan kita hari ini berkenan, memorable sama Prof. Bambang. Selalu diingat. Siap? Tangannya siap dong, ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Bye. Ya.